Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas G Rantepang, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Toraja 2022 yang diberikan oleh Ibu Marcelin SE AK MACC. Perkenalkan, nama saya Daniel Perangan, NIM 221 411 170. Materi tentang perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan Indofood ini pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai lambat Insan Makmur. Pada 14 Juli 1904, perusahaan milik keluarga Sundana Salim di bawah pengarahan Salim Group menggantikan nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini bergerak sebagai perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan dan makanan olahan lainnya di Indonesia. Adapun produk yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ada 7 jenis merek mie, yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Pop Bihun, Sakura, dan mie telur cup 3 ayam. Visi dan misi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Visi menjadikan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas untuk dikonsumsi dan menjadikan pemimpin di industri makanan. Visi yang pertama, untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, teknologi, dan proses produksi. Yang kedua, menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai pelanggan. Yang keempat, biaya tersedia produk-produk kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia dengan penanganan pada gizi, terus meningkatkan nilai pangan. Adapun tujuan didirikannya PT Indofood ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperluas bidang usaha terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategi. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah yang lain yang selalu berkekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Beberapa survei yang dilakukan seperti menentukan keperluan mendasar konsumen yang harus dilayani dan dipenuhi, menentukan kelompok masyarakat
yang akan dilayani melalui segmentasi, targeting, dan positioning, dan menetapkan marketing mix 4P. Suplai tersebut dilakukan agar tujuan PT Indofood dapat menyerang target pasar yang sesuai dengan produk mereka. Setelah itu, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan rekaman di jalan besar, mengadakan kompetensi membuat jingler dan sebagainya. Hal ini bertujuan Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat di luar dengan hanya mendengarkan namanya saja. Distributor utama PT Indofood. Adapun daftar distributor utama PT Indofood adalah yang pertama PT Indo Markot Andi Prima, yang kedua PT Tristama Makmur, yang ketiga PT Putri Daya Usaha Utama, yang keempat PT Kermarkon Mandiri Corporation, yang kelima PT Perusahaan Kerekso Reksa. Selebihnya didistribusikan melalui lebih dari 50 distributor dan distributor independen untuk selanjutnya distribusikan ke 160.000 pedagang encer di seluruh Indonesia. Manfaat media digital PT Indofood. Pada zaman teknologi sekarang, sistem informasi diterapkan pada semua bidang kehidupan sebagai alat pembantu kegiatan manusia. Adanya sistem informasi yang diterapkan pada suatu perusahaan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mempermudah kegiatan operasional dan administrasi. Yang kedua, mempermudah alur informasi dan dapat memberikan lebih banyak informasi. Yang ketiga, memperkuat kontrak dan koordinasi di bidang perusahaan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dan performa dengan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan dan mempercepat pelayanan terhadap konsumen. Yang keenam, mensupport inovasi, produksi dan pelayanan baru. Yang ketujuh, menghemat daya. Keuangan PT Indofood CP Sukses Makmur Tbk. Kondisi keuangan PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk memiliki kondisi keuangan yang dapat dikatakan cukup sehat. Hal ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Kondisi kesehatan keuangan perusahaan baik dengan angka 162% dan 36,5%, dan berdasarkan rasio rentabilitas menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keuangan perusahaan kurang baik dengan angka 28,75%. Hingga kini PT Indofood telah menampung puluhan ribu karyawan dengan kondisi ketenangan dan kompetensi yang berbeda. Berdasarkan
Hingga kini, PT Indofood telah menampung puluhan ribu karyawan dengan kondisi ketenangan dan kompetensi yang berbeda. Besarnya perhatian yang diberikan perusahaan PT Indofood terhadap sumber daya manusia ditunjukkan dengan memberikan pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan melalui dari tingkat jabatan operasional yang bersifat teknik hingga tingkat yang lebih tinggi dan bersifat kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.